Dalam dunia bisnis dan juga pengelolaan lingkungan, ada satu istilah yang menurut saya itu sangat menarik, yaitu greenwashing. Nah, kalau istilah brainwashing atau cuci otak, mungkin kalian sudah familiar ya, tapi untuk istilah greenwashing sendiri, ini baru mulai ramai lagi beberapa tahun terakhir. Nah, pada video kali ini saya akan coba bahas apa itu greenwashing dan contohnya. Kita mulai dulu dari artinya ya. Jadi si greenwashing ini bisa kita artikan sebagai praktik pemasaran yang menyesatkan. Mengapa menyesatkan? Karena si perusahaan atau organisasi yang membuat suatu produk tertentu mengklaim bahwa produk tersebut ramah lingkungan atau berkelanjutan. Tapi sebetulnya hal tersebut atau klaim tersebut adalah klaim yang tidak berdasar atau mungkin dilebih-lebihkan. Nah, ini sekarang menjadi suatu strategi pemasaran atau komunikasi. Dan hal ini sukses membuat beberapa produk atau perusahaan itu tampak berkelanjutan, tapi hanya tampak ya, tampak saja, tidak benar-benar sustain atau berkelanjutan. Walau baru terdengar beberapa tahun belakangan, tapi sebetulnya istilah greenwash ini itu muncul tahun 1986, jadi sekitar hampir 40 tahun yang lalu. Dan istilah ini diperkenalkan oleh seorang ekolog atau ahli lingkungan yang bernama J. Westerveld. Jadi singkat cerita, tahun 1986 itu J. Westerveld dia mengkritik salah satu hotel yang tidak mau mengganti handuk untuk tamu yang baru dengan alasan hemat air dan untuk lebih ramah lingkungan, kurang lebih seperti itu. Dan hal tersebut memicu memicu banyak orang lainnya untuk mengkritik tindakan-tindakan serupa. Tidak hanya hotel, tapi perusahaan-perusahaan lain yang mengklaim bahwa produknya bebas apalah, ramah lingkungan lah, tapi ternyata klaimnya tidak berdasar atau mungkin menutupi sesuatu. Nah, istilah ini dikenal dengan greenwash atau greenwashing. Jadi bentuk si greenwashing ini ada banyak. Dan tujuannya apa ya? Untuk brainwash, untuk cuci otak agar target pasarnya atau orang-orang yang membacanya itu berpikir bahwa mereka itu adalah perusahaan yang green, yang menghasilkan produk-produk yang green, yang hijau, yang ramah lingkungan. Nah, bentuk greenwashing ini bisa beragam. Yang pertama itu ada fake and irrelevant claims atau klaim yang tidak jelas ataupun tidak relevan. Contohnya apa? Ya, misalnya belilah produk kami. Produk kami itu bebas bahan kimia X misalkan ya. Mereka mengklaim mereka tidak menggunakan bahan kimia X. Padahal bahan kimia X sendiri itu sudah dilarang secara global sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, itu contohnya. Jadi tidak jelas atau tidak relevan. Contoh yang lain apa? Kita itu sudah eh, perusahaan yang ramah lingkungan, tersertifikasi ISO bla 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 bla. Tetapi ketika ditanya mana sertifikasinya, mana mana buktinya tidak bisa ditunjukkan. Kemudian ada misleading labels. Nah, ini berkaitan dengan label, logo, packaging. Nah, bisa jadi ada satu perusahaan yang membuat logonya itu dengan menambahkan ornamen-ornamen seperti daun, bumi, atau warna packagingnya, labelnya itu identik atau dominan warna hijau biru. Padahal kalau kita perhatikan itu ternyata tidak ada kaitannya logonya dengan aktivitasnya yang ramah lingkungan, tidak ada kaitannya. Kemudian bisa yang bentuk yang ketiga itu ada hidden trade-offs. Jadi ini menyembunyikan satu fakta. Dia memunculkan satu satu klaim tapi menyembunyikan klaim yang lain. Misalnya eh, produk A menggunakan bahan yang ramah lingkungan, tapi sebetulnya bahan yang dipakainya itu hanya 1%.
sisanya itu tidak ramah lingkungan. Itu bisa jadi ya. Jadi menonjolkan si sesuatunya aja yang dinilai green atau ramah lingkungan. Lack of transparency. Jadi eh, perusahaan itu sudah sewajarnya transparan. Bisa, apalagi yang sudah global, sudah besar, itu harus lihat, menampilkan sumbernya di mana, pabriknya di mana, itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ketika lack of transparency, terus ada satu perusahaan air minum misalkan mengklaim bahwa eh, airnya ini airnya ini dihasilkan dari pegunungan mana gitu. Nah, hanya itu yang ditampilkan sementara sumber-sumber lainnya itu disembunyikan atau tidak transparan. Atau mungkin perusahaan tambang yang mengklaim bahwa mereka itu sudah menerapkan prinsip ramah lingkungan atau eco-friendly ya. Tetapi mereka menyembunyikan fakta-fakta lain dan juga tidak transparan dengan polusi atau kerusakan lingkungan yang dihasilkan. Nah, hal-hal tersebut itu termasuk greenwashing. Dan hal ini memang tidak bisa langsung dikatakan sepenuhnya salah, karena balik lagi ini adalah strategi dari pemasaran dan komunikasi. Jadi mereka menyebutkan sesuatu yang benar, tapi yang salahnya tidak mereka sebutkan atau tidak mereka tampilkan. Dampaknya apa? Nah, eh, jadi greenwashing ini memang dibuat atau mulai populer untuk meraih lebih banyak keuntungan. Untuk meraih lebih banyak keuntungan, terutama mereka menargetkan orang-orang yang mulai teredukasi tentang lingkungan. Oke, jadi orang yang ingin menjadikan eco-friendly sebagai lifestyle, mereka jadikan sebagai target pasar, sehingga pasarnya bertambah. Nah, hal ini berdampak bagi konsumen, bagi lingkungan, dan bagi perusahaan itu sendiri. Bagi konsumen, jelas konsumen jadi sesat. Jadinya bisa mengurangi tingkat kepercayaan pada suatu produk atau perusahaan. Terhadap lingkungan, menghambat upaya berkelanjutan. Jadi, eh, terlihat dari luarnya itu seperti ramah lingkungan, padahal sebetulnya tidak. Dan ini menghambat karena jadinya orang-orang jadi tidak tahu atau pemerintah jadi tidak mau memeriksa lebih jauh tentang perusahaannya dan kurang lebih seperti itu. Terhadap perusahaan, jika ketahuan bahwa mereka melakukan praktik greenwashing secara terang-terangan, ya jelas kredibilitasnya turun dan adanya potensi pelanggaran hukum juga. Oke, kalau misalkan dilakukan secara masif dan terus-menerus. Nah, untuk mengenali greenwashing itu ada beberapa langkah. Saya ini ada contoh beberapa istilah ya yang sering dipakai untuk greenwashing. Earth friendly, eco friendly, chemical free, non toxic, certified green, eco, natural, bio dan lain sebagainya. Nah, itu memang tidak terhindarkan saat ini. Jadi mau tidak mau harus kita yang mengedukasi diri kita sendiri dengan cara cek label dan sertifikat resmi. Cek label itu bisa cek di packagingnya, kalau sertifikasi bisa cek di websitenya atau misalkan di website lainnya. Kemudian juga coba verifikasi dan pelajari klaim perusahaan. Misalkan eh, ini adalah satu sepatu yang memanfaatkan sepatu bekas. Nah, ternyata bahan bekas yang dimanfaatkan itu 1%. Sisanya ya bahan baru. Ya itu memang benar dia menggunakan bahan bekas, tapi kan tidak bisa kita klaim sebagai eco-friendly. Jadi kita harus verifikasi secara mandiri. Bandingkan dengan produk sejenis. Nah, kalau misalkan ini ya kayak sabun atau apa yang pupuk atau apa chemical free, kita bandingkan produknya itu dengan produk lain apakah termasuk ramah atau misalkan ternyata lebih parah dari produk lainnya. Nah, itu jadi kita harus bisa lebih kritis lagi nih, apalagi bagi mahasiswa ataupun dosen yang belajar ilmu lingkungan, teknik lingkungan, kita coba eh, mengedukasi orang-orang terkait greenwashing ini. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait praktik greenwashing yang semakin lama ini semakin marak ya. Apalagi ya kalau tadi kan istilahnya udah ada sekitar 40 tahun yang lalu, tapi
masih banyak yang belum tahu juga. Jadi mari kita edukasi orang-orang terkait praktik greenwashing ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.